Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar hingga Pulau Rote, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit utang mudah-mudahan segera bisa melunasinya, serta mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dalam setiap usaha di dalam kehidupan sehari-harinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk kali ini saya ingin mewedar atau membedah sebuah namanya narasi dari Satrio Piningit tentang kelembutan hatinya dan kemuliaan hatinya yang sungguh luar biasa buat kita sebagai kaum awam yang mesti mengikutinya, sebagai bukan hanya sebagai namanya inspirasi, namun sebagai suri teladan beliau harus kita ikuti, karena beliau sungguh manusia yang luar biasa, manusia pilihan dari Sang Pencipta alam semesta ini untuk menunjukkan arah dan tujuan kita di dalam kehidupan dan di dalam sebuah tujuan dalam kehidupan itu pula. Namun terkadang kita lalai, hanya dibenturkan dengan namanya secuil daripada tentang permasalahan-permasalahan kehidupan yang mana memang itu sebagai manusiawi, karena wajar bahwa kita itu manusia biasa, manusia yang tidak seperti Satrio Piningit itulah, karena manusia yang betul-betul namanya maksum, sudah dijamin oleh Sang Pencipta alam semesta ini dalam menjalani setiap relung kehidupan. Tapi ada sesuatu yang perlu kita tarik ke belakang, bahwa beliau, Satrio Piningit, adalah manusia biasa sesungguhnya. Namun, beliau betul-betul sebagai project masterpiece dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Pencipta alam semesta ini untuk dikader, untuk namanya di framing, tetapi juga di planning, di framing dari planning untuk menjadikan sebagai manusia percontohan untuk manusia lain di muka bumi ini. Sehingga kita karena kita menyadari bahwa kita manusia awam yang namanya mudah tergelincir, mudah silo, dan mudah terdistorsi oleh namanya sedikit daripada gebiarnya dunia yang sesungguhnya adalah hanya menipu. Namun Satrio Piningit ini manusia yang betul-betul istiqomah dan selalu betul-betul memegang teguh daripada kesetiaannya, dan selalu memang betul-betul kuat dalam menghadapi setiap derap langkah yang dihadapi dengan berbagai namanya problematika serta permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya. Beliau mampu untuk menghadapi, menjalani, serta untuk menyelesaikannya. Nah, disinilah perbedaan kita dengan beliau. Sehingga kita manusia yang mungkin tidak mempunyai apa-apa lah, ya. Dan maka beliau mencontohkan, dan beliau juga namanya mewarisi setiap sepak terjang, tindak tanduk, serta suri teladan yang mesti kita ikuti, mesti kita jalani dalam kehidupan untuk mencontoh setiap gerak dan langkah daripada kelembutan dan kemuliaan hatinya dari Satrio Piningit ini. Karena Satrio Piningit ini manusia yang betul-betul menjunjung tinggi harkat martabat manusia di muka bumi ini. Beliau sudah betul-betul manusia yang sudah namanya terbebas dari segala urusan duniawi, manusia yang telah lulus dalam urusan duniawi, sehingga beliau hanya memikirkan tentang namanya pelayanan dirinya kepada Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Beliau betul-betul sudah meninggalkan duniawi, karena duniawi hanyalah namanya hiasan semata yang mana wajib untuk kita perjuangkan dalam urusan kehidupan ini, serta dalam
mencita-citakan kehidupan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya tujuannya tetap berbakti, serta setia, istiqomah, selalu merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta alam semesta ini, serta menghormati setiap orang tua. Apalagi kepada kedua orang tuanya, Satrio Piningit ini sangat menjunjung tinggi, sangat betul-betul menghormatinya, atau dalam agama yang saya anut, itu birrul walidain. Menghormati orang tua adalah sebuah kewajiban. Itulah yang membuat manusia jika ingin mulia, hormatilah orang tua. Bukan orang tua kita semata yang kandung saja, namun setiap orang tua, siapapun orang tuanya, siapapun bangsanya, siapapun agamanya, apapun rasnya, hormati, dan hormati. Itulah daripada sepak terjang serta suri toladan dari Satrio Piningit inilah yang untuk selalu menghormati orang tua dimanapun kita berada. Birrul walidain dalam agama yang saya anut. Sehingga bahwa Satrio Piningit banyak sebetulnya telah meninggalkan sebuah jejak, ya, mencontohkan, menjadi suri toladan kepada kita, namun kitanya saja yang lalai. Teman ya, itu tadi, karena kita bukan beliau, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk bisa mengikutinya, untuk bisa mencontohnya, atau di setiap langkah dan gerak daripada suri toladan Satrio Piningit ini, agar kita bisa selalu memuliakan orang tua dimanapun kita berada. Apalagi kedua orang tua kita mesti kita hormat. Sedangkan Sang Pencipta alam semesta ini juga, Sang Pencipta alam semesta ini juga, Allah Azza wa Jalla, beliau itu selalu memuliakan dan menghormati orang tua. Ya, orang yang sudah tua, Sang Pencipta aja hormat, gitu loh. Nah ini makanya Satrio Piningit pun mengikuti jejaknya itu tadi, dalam arti kata secara spiritual Satrio Piningit itu udahlah nggak usah diragukan lagi. Nah sehingga bahwa Satrio Piningit ini selalu memuliakan setiap orang tua, baik itu kedua orang tuanya, saudara-saudara yang lebih tua, atau siap ketemu siapapun orangnya, siapapun agamanya, siapapun bangsanya. Ketika beliau adalah lebih tua dari kita, hormatilah. Itulah adalah setiap kelembutan dan kesucian daripada kemuliaan hati Satrio Piningit yang mesti kita ikuti setiap gerak dan langkah dan suri toladannya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Humsikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.